Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa qurratihi wa azwajihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahu adzim. Bapak Ibu jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kembali sama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan untuk kita semua kemampuan dan kemampuan untuk bisa menggunakan nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bila nikmat kita pakai pada ibadah, tentulah kita akan menjadi orang yang beruntung. Karena kita mendapatkan sesuatu yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah amal dan ibadah. Tapi kalau kita pakai nikmat pada yang Allah larang, tentulah kita menjadi orang-orang yang merugi. Karena menggunakan nikmat pada yang Allah larang akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah menyatakan dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah dikala Allah memaklumkan pada hambanya, jika kau bersyukur akan kutambahkan nikmat untukmu, tapi jika kau kufur azabku teramat pedih. Makanya orang yang menggunakan nikmat pada perintah Allah maka dikatakan syukur. Orang yang menggunakan nikmat pada yang Allah larang dikatakan kufur. Orang syukur Allah ridho, dengan Allah ridho hidup jadi tenang. Tapi orang kufur Allah murka, dengan murkanya Allah hidup menjadi susah. Sehingga Allah terangkan, Allah itu kalau membuat kita bahagia, gak usah kasih harta banyak, gak usah kasih pangkat ini, cukup dibuat Allah saja hati kita senang, maka itu akan membuat kita bahagia. Anak kecil nengok permen saja punya bahagianya luar biasa, karena Allah buat hatinya melihat permen itu bahagia. Mungkin bagi kita biasa-biasa, tapi sama dia mendapatkan itu gembira yang luar biasa. Berarti saat itu Allah nggak buat permen itu bahagia sama kita. Nah, itu dia. Tapi Allah kalau tidak mau mengazab manusia, itu luar biasa mudah. Cara Allah mengazab manusia tinggal dibuat aja hatinya nggak tenang, nggak merasa itu. Kalau hati sudah nggak tenang, hidup pasti nggak akan bahagia. Kadang-kadang nengok makan saja pun stres, nengok rendah, takut kena namanya kolesterol, berpikir pula namanya jantung koroner. Itu baru lihat, belum makan lagi. Masih lihat kambing, udah terbayang hipertensi. Lihat pula tulis kangkung, takut kena asam urat, padahal belum. Tengok nanti nasi, terbayang-bayang diabetes. Inilah cara Allah. Mudah kali Allah buat kita susah, tinggal hatinya saja dibuat tak tenang, dan hidup kita menderita. Itulah maka Allah nyatakan dalam surah Toha ayat 124, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu
dilimpahkan kepadanya kehidupan yang sempit lagi susah. Sempit di situ dibuka dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, artinya dibuat hatinya gak tenang. Jadi kalau kata Allah sempit, dibuat Allah hati gak tenang. Di tempat yang lapang, kalau hati sempit gak nyaman. Di tempat yang sempit, hati lapang nyaman. Maka semua tergantung bagaimana hati untuk menerima apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami kumpulkan nanti dia pada hari kiamat, mata yang buta. Ditanya, ya Allah, kenapa mata kami buta ya Allah? Bukankah kami di dunia bisa melihat? Betul, tapi kau di dunia melupakan aku, maka kau di akhirat aku lupakan. Apa maknanya melupakan Allah? Ternyata orang yang bermaksiat itu diibaratkan lupa sama Allah. Orang lagi berzina itu tak ingat Allah. Kalau dia ingat Allah, tak mungkin dia zina, maka berarti lupa Allah. Orang yang lagi mabuk itu tak ingat Allah. Kalau dia lagi ingat Allah, tak mungkin mabuk. Maka setelah mabuk, ingat Allah, besar. Orang yang namanya itu mencuri itu tak ingat Allah. Tapi ketika dia lepas mencuri, tiba-tiba ingat Allah, besar. Maka orang yang terus bermaksiat seperti melupakan Allah. Maka di akhirat Allah katakan, dulu kau lupakan aku, sekarang aku lupakan engkau. Maka buatlah mata buta. Jadi ini gambarannya surat Toha 125. Di akhirat nanti ada orang matanya buta. Siapa yang matanya buta? Pelaku-pelaku maksiat yang tak tobat sampai mati. Maka di bawah wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Maka akan kami kumpulkan mereka pada hari akhirat dalam kondisi matanya buta. Jadi yang buta matanya hari ini di akhirat belum tentu gak buta. Tapi yang melek hari ini tapi maksiat terus dan tobat-tobat, di akhirat matanya dibutakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kuncinya satu saja. Ya udahlah, pakai saja yang Allah kasih pada yang Allah perintahkan. Aman itu. Dikasih mata, pandang yang baik-baik. Dikasih mulut, ngomong yang baik-baik, ya. Dikasih kaki, langkah ke tempat yang baik, pergi ke masjid, silaturahim, mengundang orang, pergi mengaji, lihat anak yatim, pergi membantu fakir miskin. Bagus. Dikasih harta, ya sudahlah, belajarkan pada yang baik-baik, nafkahi anak bini, ya, beri namanya bantuan pada fakir miskin, anak yatim. Ada rezeki lagi, bantu pembangunan masjid, pembangunan pesantren. Ada orang lagi berwakaflah awal. Ada orang lagi pakai untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak hidup itu kan. Sebenarnya kalau mau nyaman hidup tuh gitu aja, pakai saja yang Allah kasih pada yang Allah suruh. Dikasih HP, buka yang baik-baik, jangan buka yang tak baik-baik. Ya udah, buka yang baik-baik. Oh, ada pengajian, buka. Ada namanya itu Quran, buka. Oh, tidak memberitahu nasihat, pakai nasihat. Ketik yang bagus-bagus, nanti dia maafin. Semua yang kita ucapkan, semua yang kita perbuat, semua yang kita tulis, semuanya dituntut Allah bertanggung jawabannya. Dan semua tempat di mana kita pernah berada, semua akan menceritakan perbuatan kita. Mana dalilnya? Buka surah Al-Zilzalah ayat yang keempat. Yauma idzin tuhaditsu akhbaraha. Pada hari itu kiamat, bumi ini akan menceritakan kabarnya. Apa artinya? Bumi itu akan menceritakan semua perbuatan manusia yang pernah dibuat di atasnya. Kita pernah mungkin ke beras tadi, anak beras tadi ngomong, di sini ya Allah dia beli kokat, ya, di
sini ya Allah dia naik kuda, di sini ya Allah dia namanya itu makan, tidak ada masalah. Dimanapun pernah kita berada, buminya itu tanahnya itu karena selagi di bumi pasti di atas tanah. Ada yang di bumi di atas tanah. Ustaz, rumahku bertingkat, kan di atas tanah ya, di atas tanah. Yang nggak di atas tanah lagi naik pesawat atau di atas tanah itu, ada udah nggak cacat. Maka tanah-tanah itu akan menceritakan semua perbuatan itu. Ini hari kita ngaji, tanah masjid ini pun akan bicara. Betul ya Allah, tanggal 9 November tanggal 9 November ngaji dia ya Allah, duduknya di sudut ya Allah, walaupun matanya agak naik turun ya Allah, tidak ada masalah. Ya namanya dia ceritakan, menceritakan apa adanya, tidak ada masalah, bilang-bilang aja semua. Baik akan dapat baik, buruk akan dapat banyak. Takut ya, tadi di mana